Baik, selamat sore kepada semua peserta webinar awam di sore hari ini. Kembali lagi sore hari ini kami dari Perdami Sulut akan membagikan sekalian share ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit mata yang mungkin selama ini masih menjadi misteri bagi kita semua. Untuk itu hari ini kita akan banyak membahas tentang penyakit-penyakit yang terkait dengan kelainan di mata. Ini merupakan webinar untuk awam seri kedua yang dilaksanakan oleh Perdami Sulut terkait dengan peringatan dari World Sight Day yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 tahun ini. Untuk itu kami sangat berharap semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan informasi dan pengetahuan agar banyak orang yang tidak salah kaprah tentang penyakit mata ini sendiri. Sore hari ini kita akan banyak mendapatkan materi dari pakar-pakar ahli mata yang akan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Sore ini kita akan bicara tentang katarak senilis yang akan disampaikan oleh Dr. Harsani Lampus. Kita juga akan saling share ilmu tentang glaukoma, si pencuri penglihatan, dari namanya saja sudah sangat menarik, yang akan disampaikan oleh Dr. Maria Orotmangun, spesialis mata, dan tentang diabetik retinopati yang kasusnya belakangan ini sangat meningkat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu semoga sebentar nanti bisa saudara-saudara bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Jikalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mengganggu, ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kita semua, bisa disampaikan di kolom chat dan akan dijawab langsung oleh para ahli. Sore hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Hari Sumual. Namun sebelum itu Ketua Perdami Sulut dalam hari ini Dr. Diana Wantania akan menyampaikan beberapa kata sambutan terkait dengan pelaksanaan webinar untuk awam di sore hari ini. Untuk itu saya persilakan waktu dan tempat kepada Ketua Perdami Cabang Sulut, Dr. Diana Wantania, spesialis mata, konsultan Vitrio Retina. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Febri. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore untuk Bapak Ibu saudara-saudara peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh lagi berjumpa lewat kegiatan webinar di sore hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Perdami Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020, sudah disampaikan tadi oleh Dr. Febri. Dan untuk diketahui, Hari Penglihatan Sedunia ini kita rayakan setiap hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober setiap tahun berjalan. Dan untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia ini, Perdami Sulawesi Utara mengadakan webinar untuk awam yang diselenggarakan setiap hari Kamis sore di bulan Oktober. Dan seperti tadi juga sudah disampaikan, hari ini merupakan kegiatan webinar awam yang kedua kali. Nah, kali ini kami sangat rindu atau ingin berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu peserta webinar bagaimana kita dapat mengenal lebih jauh penyakit-penyakit pada mata, terutama yang pada mata yang menyebabkan kebutaan tentunya, terutama yang berhubungan dengan faktor usia atau proses degeneratif, dan juga yang berhubungan dengan penyakit-penyakit sistemik yang paling sering seperti penyakit diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia, dan lain-lain. Tentunya saat ini kami menghadirkan pembicara-pembicara yang juga adalah anggota Perdami Sulawesi Utara yang kompeten di subspesialis masing-masing. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman pembicara atas kesediaan untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Ada Dr. Maria Orotmangun, spesialis mata, Dr. Salam Subakti, spesialis mata konsultan, dan Dr. Harsani Lampus, spesialis mata. Terima kasih juga kami sampaikan tentu kepada moderator senior kita, Dr. Hari Sumual, spesialis mata. Terima kasih untuk seluruh partisipan
yang sudah bersedia join di webinar ini. Semoga materi-materi hari ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan akhir kata, semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan selamat berwebinar. Terima kasih, Dr. Febri. Terima kasih Dr. Diana Trisya Watania, spesialis mata, atas sambutan yang sangat membangun niat kita untuk sama-sama menggali informasi. Sebentar nanti seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Diana, bahwa sebentar nanti akan diberikan materi oleh yang memang dokter-dokter mata yang sudah merupakan pakar di bidang masing-masing, sehingga ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk bisa mencari tahu sebanyak mungkin informasi tentang penyakit mata. Baik, untuk mempersingkat waktu, sore hari ini kita akan dipandu oleh dokter mata yang sangat senior, anggota Perdami Sulut, Dr. Hari Sumua, spesialis mata. Beliau merupakan anggota Perdami Cabang Sulut, merupakan senior di bidang kesehatan mata. Dr. Hari Sumua sendiri lahir di Lembean pada tanggal 25 Mei 1950, tinggal di Manado, warga negara Indonesia, menempuh pendidikan spesialis mata di FKUI Jakarta pada tahun dan lulus pada tahun 1989, dan mengikuti Advanced Facilitation Training Program di India pada tahun 2009. Saat ini beliau bekerja di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih, Manado. Saat ini dalam organisasi profesi, beliau merupakan Wakil Ketua 2 Perdami Sulut pada tahun 2018 sampai 2022 dan Wakil Ketua 2 DKP Perdami untuk tahun 2019 sampai 2022. Tadi merupakan kurikulum vitae singkat dari beliau, dan untuk persingkat waktu kami persilahkan kepada Dr. Hari untuk menjadi moderator kita sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Hari. Oke. Terima kasih Dr. Febri. Pada sore yang berbahagia kita bisa bersama-sama dalam webinar untuk Abang. Untuk sekalian mengenal penyakit mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal gejala atau tanda dini sehingga tak diduga akan ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan. Untuk pembawa untuk presentasi pertama, Dr. Arsani Lampus. Dek, si kecil dang. Mama soalnya ada speaker. Boleh ditampilkan. Dr. Arsani Lampus adalah seorang dokter mata yang kompeten di bidang bedah refraksi. Lulus di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado pada 2004, dokter umum, melanjutkan pendidikan ilmu kesehatan mata di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado, lulus pada 2013, dan mengikuti Fellow Training in Cataract Surgery in DEF Eye Hospital, Bangalore. Sempat mengikuti mini fellowship di Bandung dalam retinal medical. Sebagai anggota INACRS juga selalu mengikuti kegiatan training cataract surgery. Sekarang riwayat pekerjaan sebagai staf pengajar Fakultas di Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsrat dan sebagai dokter mata di Rumah Sakit Minto Syekh Ahmadiyah. Itu terima kasih, itu sebagian dari riwayat hidup, dan
katarak itu merupakan penyakit yang sudah banyak dikenal, dan untuk lebih dikenal lagi kami persilakan Dr. Harsani untuk menyampaikan hal-hal yang bisa dinikmati sebagai bahan-bahan untuk katarak. Silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih kepada moderator Dr. Hari Smual SPM. Ya, selamat sore kepada teman-teman sejawat dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Hari ini saya akan sharing ilmu atau informasi tentang salah satu penyakit mata, yaitu katarak senilis. Katarak senilis ini saya ambil karena merupakan suatu penyakit yang sering kita jumpai di Sulawesi Utara ini. Katarak senilis berasal dari katarak, itu berasal dari kata dari bahasa Latin yaitu katares yang berarti air terjun, dan didefinisikan sebagai merupakan proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai bisa menyebabkan kebutaan. Tersering terjadi pada usia di atas 50 tahun. Katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak di dunia. Berdasarkan penelitian, dia terdapat sekitar 57% pada individu usia lebih dari 50 tahun. Sedangkan prevalensi katarak di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara sekitar 23%. Faktor-faktor risiko dari katarak yaitu pertama tentunya terjadi pada usia lanjut di atas 50 tahun. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya kelainan sistemik seperti diabetes atau kencing manis dan kelainan metabolik lainnya. Bisa juga disebabkan oleh riwayat keluarga, penyakit mata seperti glaukoma, uveitis atau trauma. Bisa juga faktor risikonya karena tersering paparnya oleh sinar ultraviolet dan penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid. Pada katarak sendiri dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu katarak imatur, seperti contoh ada gambar katarak matur yang sudah jelas kelihatannya putih di dalam pada bola mata, dan katarak hipermatur. Tanda-tanda dan gejala katarak yaitu antara lain di mana penglihatan atau pandangan mata kabur, kemudian suram atau seperti ada bayangan awan atau asap. Membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas dan merasa silau. Sulit untuk melihat kadang-kadang pada malam hari. Kadang-kadang terjadi keluhan pada saat mengendarai kendaraan atau apa, terjadi agak sukar untuk melihat. Sering ganti kacamata karena merasa tidak nyaman. Kadang-kadang bisa menyebabkan penglihatan ganda atau dua, serta penglihatan warna pemudar atau kekuningan. Ini ada contoh gambar. Pada normal vision kita bisa melihat pada gambar, kita bisa melihat penglihatannya jelas. Sedangkan pada orang yang telah terjadi katarak, maka gambarnya akan kelihatan seperti blur. Ini adalah contoh juga terjadi perubahan warna pada penglihatan, di mana penglihatannya terjadi agak kekuningan. Pada pemeriksaan mata atau oftalmologi, kita pertama menilai untuk tajam penglihatannya, tentu akan terjadi penurunan dari tajam penglihatannya. Kemudian dengan dibantu oleh pemeriksaan alat dengan slit lamp, kita akan menilai lensa pada mata itu terjadi kekeruhan. Kan ada bantuan lain lagi dengan fundus, alat fundus oftalmoskopi itu untuk mengecek refleks fundus terlihat tidak merata, dan bisa dengan tipe katarak yang imatur kita bisa melihat pemeriksaan saraf mata apakah masih baik atau tidak. Kemudian kita masuk pada penanganan di mana katarak ini tidak ada obat yang dapat mengatasi kecuali dengan pembedahan atau dengan operasi. Obat-obatan yang sering diberikan yaitu hanya untuk memperlambat dari proses
katarak tersebut. Nah, pada pembedahan atau operasi katarak itu dahulu kita kenal dengan teknik ICCE dan ECCE, itu dengan jahitan. Kemudian setelah berkembangnya teknologi dan apa, kita mulai, yang terbaru sekarang adalah small incision cataract surgery dan vakoemulsifikasi. Nah, kedua tindakan yang terakhir itu ya tanpa jahitan. Kemudian kapan seharusnya kita melakukan operasi katarak? Yaitu pada tipe katarak yang matur, tentu sudah penglihatannya sudah jauh sekali menurun. Kemudian katarak hipermatur, tentunya penglihatannya sudah tidak bisa lihat atau sudah terjadi kebutaan pada tipe kedua stadium ini. Kemudian pada katarak imatur, itu kapan kita lakukan operasi, yaitu yang bila sudah terjadi gangguan aktivitas sehari-hari atau sudah kita kesulitan dalam melakukan kegiatan, dan atau yang telah menimbulkan komplikasi yang bisa menyebabkan penyakit yang lain, mau tidak mau ya kita lakukan untuk operasi. Nah, bila katarak kita biarkan, tentu akan menimbulkan gejala-gejala yang lain, seperti terjadinya peningkatan tekanan bola mata yang biasa kita sebut dengan glaukoma, atau terjadi gangguan pada saraf mata, dan tentunya terjadi kebutaan. Nah, bila kita biarkan terus, maka terjadi gangguan secara sosial, yaitu kita terjadi ketergantungan pada orang lain. Dan kesimpulannya, katarak senilis ini termasuk salah satu penyakit mata yang tidak bisa dicegah, tapi bisa kita obati. Dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat akan memberikan hasil yang baik. Ya, kapan kita melakukan deteksi dini, yaitu tiap orang yang berumur di atas 40 tahun tentu sudah membutuhkan kacamata untuk pada saat dia membaca. Sedangkan kacamata ini kan setiap bertambah umur 2 tahun, kita perlu mengganti kacamatanya. Makanya di saat itulah kita melakukan check up minimal 1 sampai 2 tahun sekali untuk kita melakukan pemeriksaan mata. Sedangkan kalau ada penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, gula darah, tentunya pada saat 6 bulan atau 1 tahun minimal sudah melakukan untuk pemeriksaan pada mata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, Dr. Hari Sumual. Terima kasih banyak Dr. Harsani Lampus. Suatu presentasi singkat tapi jelas, khususnya mengenai katarak senilis. Saya mau sampaikan pada para peserta webinar, bisa membuat gerakan atau bertanya akan diberikan dengan memperkenalkan diri, dan sudah sangat jelas yang dimaksud oleh Dr. Harsani, tapi mungkin beberapa orang yang mengalami, karena Dr. Harsani sendiri belum katarak, tapi tentunya bagi mereka-mereka yang sudah katarak akan merasakan apa yang dia hadapi, bisa bertanya. Pertanyaan terakhir, lanjut. Kalau tidak ada, kita bisa kumpul sampai pada pertanyaan, pada kesempatan diskusi sebentar. Karena ini akan sangat menarik kalau kita membuat komunikasi kita saling lancar, sehingga ada hal-hal yang terjadi bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut dengan presentasi kedua oleh Dr. Maria Oratmangun mengenai glaukoma yang kita tidak sadari, yang disebut pencuri penglihatan.
Nah, kalau pencuri tidak pernah menyampaikan kapan dia datang, kapan tanggal bulan tahun dia tidak sampaikan, tiba-tiba saja terjadi. Kurikulum vitae Dr. Maria Elizabeth Diana Suryati, orang Temanggung, spesialis mata, dan sebagai berikut. Lahir di Ambon 25 April tahun 71. Alamatnya jelas di Citraland, Manado, agama Katolik. Menikah dan riwayat pendidikan lulus dokter umum di Universitas Samratulangi, Manado, Fakultas Kedokteran. Mengikuti pendidikan PPD 1 Ilmu Kesehatan Mata. Di Unsrat Fakultas Kedokteran mengikuti fellowship fakultasi INA-CRS. INA-CRS itu adalah suatu organisasi khusus tentang refractive surgery di Eye Center Jambi. Mengikuti fellowship glaukoma di Pusat Mata Nasional Cicendo, Bandung. Sekarang pekerja di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara 2016 sampai sekarang Manado. 2016 juga sampai sekarang di Rumah Sakit Auri Manado. Mulai tahun ini bersama-sama dengan staf di Klinik Mata ODSK Provinsi Sulawesi Manado. Dr. Maria juga sebagai staf pengajar PPD 1 Ilmu Kedokteran Mata Unsrat Manado. Waktu kami persilakan, ada sedikit riwayat organisasi. Pernah anggota ID Cabang Manado, sampai sekretaris, bahkan ketua ID Cabang Maluku Tenggara, sekarang menjadi anggota ID Cabang Manado, serta anggota Perdami Cabang Sulawesi Utara, anggota INA-CRS, AP-CRS, dan IGS. Kami persilakan Dr. Maria untuk presentasinya. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk moderator. Terima kasih juga untuk Perdami Cabang Sulawesi Utara yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi ilmu. Pertanyaannya kita tulis di sini, Pak. Yang ini buat dokter. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mengenal glaukoma, si pencuri penglihatan. Apa sebenarnya glaukoma itu? Siapa itu glaukoma? Apa itu glaukoma? Semuanya masih tanda tanya. Glaukoma adalah suatu penyakit atau penyebab kebutaan yang ditandai oleh kumpulan gejala berupa kerusakan saraf optik mata, penyempitan lapang pandang, dengan peningkatan tekanan bola mata sebagai faktor risiko utama. Perlu kita ketahui tekanan bola mata yang normal adalah berkisar 10 sampai 21 mm air aksa. Beberapa fakta tentang glaukoma yang bisa kita ketahui, di mana glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak yang telah disampaikan oleh teman sejawat kami, Dr. Harsani tadi, di seluruh dunia maupun di Indonesia. Namun bedanya dengan katarak, kebutaan atau kerusakan akibat dari glaukoma itu sifatnya permanen. Kalau tadi katarak masih bisa dilakukan tindakan operasi dan tidak menyebabkan kebutaan, pada glaukoma ini sifatnya
irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Fakta berikutnya adalah kita mengenal glaukoma sebagai si pencuri penglihatan. Mengapa demikian? Karena glaukoma ini sering tidak bergejala, sehingga pasien atau penderita terkadang tidak menyadari bahwa dia menderita glaukoma. Fakta berikutnya, di dunia terdapat kurang lebih 39 juta angka kebutaan, dan glaukoma menyumbang sekitar 8% atau sekitar 3,2 juta. Dan di Indonesia sendiri 4-5 orang dari 1.000 orang di Indonesia mengalami glaukoma. Faktor resikonya apa saja? Semua orang bisa berisiko untuk mengalami glaukoma. Namun ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, bahwa tekanan bola mata yang tinggi merupakan resiko yang utama. Yang berikutnya untuk ras-ras tertentu, misalnya ras Afrika dan Asia, kemudian seseorang dengan bilik mata yang dangkal, kelompok usia di atas 40 tahun, riwayat dalam keluarga ada glaukoma, itu mempunyai resiko sekitar 6 kali lebih besar untuk menderita glaukoma. Dan juga mereka yang menderita penyakit degeneratif, misalnya diabetes mellitus, ada hipertensi, itu resiko untuk terjadinya glaukoma lebih tinggi. Mereka juga yang menggunakan kacamata dengan yang minus atau plus yang cukup tinggi mempunyai resiko. Pemakaian obat-obat steroid yang lama ini biasanya untuk pasien-pasien yang sering misalnya asam uratnya tinggi atau ada infeksi, sering menggunakan obat-obat steroid jangka panjang. Atau mereka yang mengalami migrain dan trauma. Trauma ini yang biasanya sering datang ke poliklinik, mereka yang sering olahraga bulu tangkis misalnya. Itu shuttlecock-nya kena mata, bisa menyebabkan trauma dan menyebabkan glaukoma. Atau gangguan mata lainnya misalnya infeksi, uveitis, ataupun katarak dapat menyebabkan glaukoma. Mengapa bisa terjadi glaukoma? Ada beberapa mekanismenya, misalnya produksi yang berlebihan atau pengeluaran cairan aqueous dari sudut bilik mata yang terganggu, atau ada aliran yang terhambat pada celah antara iris dan lensa. Hal ini menyebabkan tekanan bola mata yang tinggi pada bagian posterior sehingga menekan syaraf optik beserta saraf-saraf mata dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Makanya sel yang rusak ini sifatnya permanen. Ini sedikit gambaran, kalau mata yang sehat, aliran cairan aqueous mode-nya ini boleh dari bilik mata belakang, dia melewati celah, dan ke bilik mata depan. Pada mata yang glaukoma ada beberapa hambatan sehingga menimbulkan peningkatan tekanan bola matanya. Ada beberapa tipe glaukoma berdasarkan penyebab dan mekanisme. Yang pertama, glaukoma primer. Hal ini bisa terjadi karena kelainan struktur pada mata tanpa ditemukan sebab lain. Berbeda dengan glaukoma sekunder yang disebabkan oleh lainnya. Glaukoma primer sendiri bisa dibedakan glaukoma primer sudut yang tertutup. Nah, yang pertama ini glaukoma primer sudut terbuka. Ini merupakan tipe yang sering terjadi dan benar-benar disebut sebagai pencuri yang murni. Karena seringkali tidak bergejala sehingga pasien datang itu sudah terjadi penurunan penglihatan yang drastis. Jadi berjalannya kronik panjang, lama, tetapi progresif. Di mana fase awal penyakit ini biasanya tidak bergejala hingga terjadi penurunan lapang pandang dan makin lama pasien melihat seperti mengintip dari lubang kunci. Itu yang kita namakan tunnel vision. Kalau glaukoma primer sudut tertutup, ini biasanya terjadinya bisa akut dan kronis. Yang kronis bisa juga tidak bergejala. Yang akut ini yang harus diperhatikan untuk glaukoma primer sudut tertutup yang sifatnya akut karena merupakan kondisi yang emergensi.
dan harus ditangani dengan segera. Perlu diperhatikan oleh teman-teman sejawat yang ada di klinik atau di puskesmas, karena biasanya pasien datang dengan nyeri yang hebat, kemudian pusing, mual, bahkan bisa sampai muntah dan memerlukan perawatan di gawat darurat. Penderita mengeluh ada melihat pelangi di sekitar lampu dan penglihatan menurun dengan drastis. Tekanan bola mata dia di atas 21 bahkan bisa lebih sampai 50 atau 60-an. Ini jadi beberapa tanda dan gejala dari glaukoma akut, mata merah, sakit, korneanya keruh, rasa sakit hebat sampai menjalar ke kepala, bahkan bisa mual muntah. Kalau yang kronis biasanya penurunan penglihatan perlahan, kemudian ada sakit kepala tetapi tidak yang hebat. Kadang pasien hanya mengeluh rasa-rasa lelah atau pegal-pegal di seputar bola mata. Nah, yang tipe yang kedua, glaukoma sekunder, ini terjadi sumbatan pada aliran cairan aqueous yang berlebihan yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Bisa disebabkan oleh katarak yang sudah lewat waktu sehingga nyaris terlepas, bisa karena trauma, bisa karena diabetes mellitus, sakit gula, dan lain-lain. Nah, glaukoma tipe lainnya ini bisa glaukoma kongenital, ini terjadi pada bayi yang baru lahir. Ini kurang lebih gambaran penglihatan penderita glaukoma. Yang gambar 01 ini kalau penglihatan mata sehat, kita lihatnya jelas, lihat kiri kanan, lihat sekitar kita itu luas. Namun pada penglihatan penderita glaukoma, mungkin saja penglihatannya jelas, tetapi pinggirannya ini mulai menyempit, dia tidak bisa lihat. Sehingga pasien kadang kalau jalan tabrak-tabrak atau saat dia mengendarai kendaraan, dia tidak melihat kalau ada kendaraan lainnya yang melintas. Dan ini penglihatan penderita glaukoma yang sudah advance, yang tingkat lanjut, di mana benar-benar dia melihat hanya seperti mengintip dari lubang kunci. Bagaimana kita tahu kalau kita ada glaukoma? Sebaiknya kita rutin memeriksakan diri ke dokter, karena akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama tentunya pemeriksaan tajam penglihatan seperti yang slide sebelumnya. Yang berikutnya pasti dilakukan pemeriksaan mengukur tekanan bola mata dengan tes tonometri. Ada beberapa cara seperti yang digambar ini. Pasien tidak perlu takut karena sebelum kita melakukan tes ini akan disentuhkan ke bola mata kita akan memberikan obat-obat anestesi sehingga pasien tidak akan merasakan. Pemeriksaan berikutnya adalah kita melihat struktur mata. Nah, saat ini kita akan memberikan obat tetes untuk dapat melihat, mengintip dari orang-orangan mata untuk melihat saraf mata. Namun pemberian obat tetes ini tentunya kita akan memperhatikan apakah pasien tersebut sudut matanya tertutup atau terbuka. Kalau biasanya tertutup, kita tidak akan memberikan obat-obat seperti ini. Kemudian juga pemeriksaan luas pandang, ini juga penting kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini harus dalam keadaan tenang dan penuh konsentrasi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sudut bilik mata depan dengan lensa gonioskopi. Seperti halnya pemeriksaan tonometer, pemeriksaan ini juga kita akan memberikan obat tetes anestesi pada pasien sehingga dia tidak merasakan apa-apa saat lensa ini disentuhkan pada matanya. Pemeriksaan lainnya adalah untuk pemeriksaan ketebalan kornea, karena ini berhubungan dengan pemeriksaan perhitungan tekanan bola mata, kemudian pemeriksaan dengan OCT glaukoma. Hal ini ada semua di Manado, jadi boleh melakukan pemeriksaan mata yang rutin ke dokter mata atau klinik mata, rumah sakit mata, di mana saja di Manado ini. Nah, bagaimana penanganan glaukomanya? Itu yang tadi sudah saya katakan bahwa kerusakan saraf mata yang telah terjadi akibat glaukoma sangat disayangkan belum dapat disembuhkan. Namun tujuan penanganan itu bukan untuk memperbaiki kerusakan lagi, tetapi kita mencegah jangan sampai terjadi perburukan lagi, sehingga mencegah terjadinya menjurus ke kebutaan. Pengobatannya mulai dari yang tetes mata, bisa 1 macam saja, bisa dikombinasikan 2 macam, bahkan sampai 3 macam.
Jika sudah tidak mempan lagi, kita akan melakukan tindakan laser dan bahkan tindakan operasi. Setiap pasien yang datang pasti tidak harus berurutan seperti ini, tergantung derajat dari penyakitnya. Bisa saja setelah pemberian tetes mata, setelah dievaluasi, kalau glaukomanya sudah lanjut, bisa dilanjutkan dengan tindakan operasi. Oleh karena itu diperlukan konsultasi yang rutin dengan dokternya untuk mengetahui sejauh mana penyakit saya. Pencegahannya gimana? Nah, pencegahan glaukoma sebagian besar memang faktor resiko glaukoma kayak seperti usia, keturunan, faktor genetik, etnik itu memang tidak dapat dicegah. Tetapi kita bisa merasakan bila kita ada memiliki sejarah glaukoma, riwayat glaukoma dalam keluarga, atau kita ada mengkonsumsi obat-obatan yang beresiko tinggi seperti steroid tadi, atau kita ada mengalami diabetes mellitus, sakit gula, periksakanlah mata secara teratur sehingga kita dapat mendeteksi dini glaukoma ini dan kita mencari penanganan yang tepat. Dengan terdeteksinya glaukoma, kita akan memerlukan pemeriksaan dan kontrol yang istilahnya seumur hidup. Karena tujuannya adalah kita mengontrol tekanan bola matanya sehingga tidak berujung ke kebutaan. Nah, untuk pemeriksaan screeningnya ini pada kelompok biasanya di bawah 40 tahun bisa kita lakukan screening teratur setiap 2 tahun misalnya, 2-4 tahun. Bagi kelompok di atas 40 tahun kita lakukan screening setiap 2 tahun dan yang ada riwayat keluarga menderita glaukoma, screeningnya harus lebih sering lagi. Nah, ini untuk bagaimana kalau saya sudah terdiagnosa glaukoma, bagaimana saya harus memeriksakan diri, waktunya kapan saja. Itu juga tergantung dari tingkat kerusakannya. Kalau misalnya diduga, dicurigai glaukoma, sebaiknya dilakukan follow up, pemeriksaan setiap 6 bulan sampai 1 tahun atau 2 tahun. Kalau tingkat kerusakannya ringan, boleh 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau tingkat kerusakannya sedang, 4 sampai 6 bulan. Dan jika tingkat kerusakannya berat, 1 sampai 4 bulan. Penanganan lainnya selain mengelola glaukoma sendiri, pasien glaukoma seringkali mengalami stres karena dia berpikir begitu terdiagnosa glaukoma saya akan menjadi buta. Tidak sebenarnya seperti itu. Jadi pasien harus bisa memanage emosinya. Yang penting dia nggak perlu terlalu khawatir, dia harus mengikuti anjuran dokter sehingga keadaannya bisa terkontrol dan tidak berujung pada kebutaan. Yang penting adalah konsultasikan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda keluhkan itu pada dokter. Ini perbedaan pada mata sehat secara kasar saja. Kalau pada glaukoma ada kerusakan pada bagian belakang, nah kalau pada katarak terlihat kerusakan pada lensa mata. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kebutaan karena glaukoma bersifat permanen, sehingga kita perlu untuk melakukan deteksi dini. Tak perlu khawatir, tetapi kunjungi dokter Anda dan konsultasi sehingga terdeteksi dengan cepat. Kemudian perlu perhatian bagi orang-orang yang mempunyai faktor resiko dan perlu bantuan dokter dan alat-alat untuk menunjang diagnosa. Dan juga obat-obatan yang dikonsumsi atau yang dipakai untuk glaukoma adalah dalam jangka waktu yang lama dan banyak yang harus terus-menerus. Oleh karena itu perlu diperhatikan kepatuhan dari penderita. Sekian dan terima kasih. Oke, Dr. Maria sudah menyampaikan presentasi tentang si pencuri penglihatan dengan jelas dan bahkan terlalu lengkap sampai tidak ada lagi celah untuk bertanya ini. Ada sedikit perbedaan dengan Dr. Harsani. Kalau Dr. Harsani tadinya ada menyampaikan satu penyakit mata yang tidak bisa dicegah tapi bisa diobati. Sekarang Dr. Maria menyampaikan satu penyakit mata yang bisa dicegah
tapi kalau sudah kena sarafnya tidak bisa lagi diobati. Bagi mereka-mereka yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chatting. Kalau ada waktu dijawab sekarang, kalau tidak nanti pada sesi kedua. Untuk sementara yang bertanya pada sesi yang pertama tadi adalah dari apa ini? Gorbi Daramo, Fakultas Kedokteran. Pertanyaannya untuk Dr. Harsani Lampus, kalau sudah siap. Ini banyak nih pertanyaan seperti ujian. Apakah katarak yang sudah dioperasi dapat timbul kembali? Kedua, apakah katarak pada kedua mata dapat dioperasi di hari yang sama? Suatu pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang pertanyaan ini sering dipakai untuk menguji calon dokter mata. Silakan Dokter Lampus. Oke, terima kasih Dokter Hari. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gorbi ya. Apakah katarak bisa muncul kembali ya? Katarak yang sudah dioperasi, lensa yang sudah kita angkat tidak bisa muncul kembali ya. Kadang-kadang terjadi kabur kembali itu karena disebabkan dari komplikasi yang lain, yaitu seperti pada katarak pada kapsul terjadi kekeruhan. Nah, itu yang biasanya kita sebut dengan posterior capsule opacity. Nah, penanganan dari PCO itu tersebut kita tidak melakukan operasi, yaitu dengan laser aja, yaitu kita menggunakan dengan nyak laser. Kemudian bisa juga terjadi IOL yang intraocular lens yang sebagai pengganti operasi lensa yang kemarin itu, yang tadi itu, bisa juga kadang-kadang, tapi nggak terlalu sering sih. Biasa ada 1-2 kasus itu tadi glycerin, artinya yaitu penanganan tersebut ya kita melakukan dengan operasi, yaitu dengan mengganti IOL tersebut dengan yang baru. Kemudian yang pertanyaan dari sebelum yang pertama kan ada 2. Operasi apakah dari Saudara Gobi, apakah operasi bisa dilakukan pada kedua mata sekaligus? Ya, biasanya kalau ada beberapa jurnal menyarankan bisa dilakukan untuk operasi pada kedua mata sekaligus. Tetapi di Indonesia kita ini belum disarankan ya, karena biasanya kita lakukan operasi pada satu mata. Karena kenapa? Ditakutkan bila terjadi infeksi pada mata yang sebelah bisa menyebabkan infeksi pada mata yang sebelahnya juga. Nah, itu yang ditakutkan, terjadinya infeksi, ya bisa-bisa matanya jadi kabur kembali dan tidak bisa melihat. Ya, jadi kedua juga pertimbangannya, setelah kita operasi biasanya pasien besoknya kontrol, setelah itu pulang ke rumah, ya itu kalau di rumah tinggal tergantung dari kebersihan dari pasien tersebut dan kerajinan dari memakai obat tetes. Nah, jika pasiennya juga agak susah atau apa gimana ya, bisa terjadi infeksi atau apa ya, bisa merugikan dari pasien tersebut. Jadi biasanya kita setelah 3 minggu atau apa baru kita sarankan untuk operasi untuk mata keduanya. Nah, bisa juga pada keadaan-keadaan tertentu kita melakukan operasi pada kedua mata sekaligus bila kita melakukan misalnya bakti sosial di daerah-daerah terpencil yang mungkin untuk dokter matanya agak susah untuk didapat di daerah itu, mau tidak mau ya biasanya kita melakukan operasi bisa pada kedua mata sekaligus, misalnya pada hari ini 1, besoknya 1, atau ya tergantung dari operatornya ya. Kemudian pertanyaan dari Saudara Tuku Isan, CCE dan SIX. Nah, biasanya untuk operasi, semua teknik operasi itu adalah sama,
ya, yaitu untuk menghasilkan pada prinsipnya untuk memperbaiki penglihatan seseorang, ya. Cuman kalau tekniknya yang berbeda, yaitu kalau ECCE lukanya itu kita lebih agak besar dibandingkan SIX, dan ECCE itu memakai jahitan. Tentu dari kenyamanan dari pasien tersebut kadang-kadang merasa mengganjal karena benang tersebut, sedangkan pada SIX itu tidak ada, lebih enak lah dibandingkan dari ECCE. Kemudian dari segi kesembuhannya, tentu kalau ECCE lukanya lebih besar, lebih lama sembuhnya. Sedangkan SIX karena lukanya lebih kecil, tentu lebih cepat untuk penyembuhannya. Oke, Dr. Harsani. Oke, Terima saya kasih untuk dua kembalikan ke pertanyaan. moderator. Mungkin kalau ada bisa ditambahkan oleh Dr. Hari sebagai senior. Tentunya yang lebih tahu adalah Dr. Harsani. Mungkin yang saya lihat itu katarak mata, kedua mata dapat dioperasi. Mungkin Pak Gorbi ini sempat baca-baca. Memang itu sempat ramai di bulan lalu. Tapi itu sesuai dengan kondisi dan saat dan di mana kita operasi. Karena kalau di luar negeri kita post-op tidak pakai antibiotika, tapi di Indonesia harus. Jadi apa yang disampaikan Dr. Harsani betul sekali. Kecuali dalam keadaan tertentu, benar juga. Karena kalau dia nanti 2 tahun lagi operasi, agak terlambat kadang-kadang. Kita batasi dulu pertanyaan, satu pertanyaan lagi. Dari Pak Rain Tarore, Fakultas Kedokteran Usrat. Nanti yang lainnya nanti dijawab sesudah presentasi yang ketiga. Apakah ada kontraindikasi pada proses pembedahan katarak senilis? Silakan, Dr. Harsani. Oke, terima kasih Dr. Heri. Untuk pembedahan pada dilakukan operasi katarak itu, kita bisa ada kontraindikasi bila pada mata tersebut ada tanda-tanda infeksi, berarti kita tunda dulu, kita menyembuhkan dulu infeksi yang terjadi. Kemudian pada kondisi pasien pada saat kita akan melakukan operasi, kita biasanya melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu biasanya kalau gula darahnya tinggi, biasanya kita tunda, kita konsulkan dulu ke dokter penyakit dalam. Ya, ada batasan-batasan kapan, misalnya gula darah berapa yang bisa kita lakukan operasi. Bila gula darah puasanya di bawah 150, itu bisa kita lakukan untuk operasi. Kemudian dengan tekanan darah juga, tekanan darah bila dia lebih dari 170, biasanya tunda untuk dilakukan operasi. Ya, terima kasih Dr. Hari. Oke, terima kasih Dr. Harsani. Mudah-mudahan pertanyaan bisa terjangkau dan bisa dijawab dengan baik dan semoga yang bertanya puas. Saya minta satu pertanyaan untuk Dr. Maria Diana Orotmangun sebelum kita pindah ke presentasi yang ketiga. Untuk Dr. Maria dari Pak Reinhard Tarore, dari FK Unsrat juga. Pertanyaannya, apakah glaukoma dapat terjadi pada satu atau dua mata sekaligus atau hanya selalu satu mata? Silakan Dr. Maria, ini pertanyaan bagus. Silakan. Terima kasih untuk Reinhard pertanyaannya. Untuk kasus-kasus glaukoma primer, biasanya kita harus mewaspadai mata yang sebelah juga, karena tetap bisa terjadi pada kedua mata. Misalnya pada glaukoma primer sudah tertutup, kalau sebelahnya sudah benar-benar glaukoma, kita harus antisipasi yang mata sebelah, walaupun baru dicurigai terjadinya bisa terjadi glaukoma, masih yang tertutup, kita sudah bisa melakukan tindakan pencegahan jangan sampai jatuh pada keadaan terjadinya glaukoma. Jadi ada hal-hal juga yang
tidak hanya kita fokus ke mata yang sudah terjadi glaukoma, tapi kita lihat juga mata sebelahnya. Kalau yang glaukoma sekunder, kemungkinan sih terjadi satu mata, bisa juga dua mata, tergantung dari penyebab. Bisa karena penyakit yang mendasar atau ada kelainan lainnya. Jadi hal-hal seperti itu. Demikian Reinhard. Oke, terima kasih Dr. Maria sudah bisa menjawab begitu jelas mengenai pertanyaan dari Pak Reinhard Terore. Seingat saya dulu kalau satu mata sekunder, dua mata primer, tapi tidak harus. Jadi 1212 begitu kena batu lupa jadi 2121. Tapi no problem. Yang penting kita bisa tahu. Kalau ketahuan penyebabnya disebut sekunder, yang tidak tahu primer. Untuk beberapa pertanyaan kita akan diskusikan setelah presentasi yang ketiga. Nah, ini dia Dr. Salam Surbakti tentang retinopati diabeticum. Kita di Sulut terkenal dengan umur panjang. Bahkan kalau tidak salah Minahasa itu nomor 2 usia harapan hidup di Indonesia. Nomor 1 itu di Jawa Barat kalau tidak salah. Kelihatannya senang, tetapi penyakit sistemik, penyakit penyerta yang mengikuti usia ternyata merajalela juga. Jadi di sisi lain kita bangga usia harapan hidup meningkat, tapi penyakit juga meningkat. Silakan Dr. Salam Surbakti menyampaikan penyakit penyerta, penyakit mata oleh karena sakit sistemik diabetes mellitus yang disebut retinopati diabeticum. Kurikulum vitae Dr. Salam Surbakti, spesialis mata konsultan, lahir di Langkat, Tanjung Langkat, masih muda juga, 21 Juli tahun 1978. Sekarang tinggal di Manado, status 1 kali menikah. Lanjut. Lulus dokter umum tahun 2005. Kemudian mengikuti program spesialis ilmu kesehatan mata, lulus tahun 2015 di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado. Mengikuti Singapore National Eye Center Microsurgery Training Course pada tahun 2014, fellowship fakoemulsi di Bogor pada Ainun Habibie Eye Clinic, fellowship medical and surgical vitreoretina di Cicendo, Rumah Sakit Mata Nasional tahun 2016, advanced surgical mini fellowship vitreoretina pada Eye Center di Cicendo Eye Hospital tahun 2019. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Noongan. Sejak 2010, sekarang jadi staf pengajar dari 2016 sampai sekarang. Silakan Dr. Salam untuk menyampaikan presentasi. Halo, terima kasih Dr. Hari sebagai moderator. Ya, selamat sore semuanya. Kedengar nih, Beb? Oke. Baiklah. Terima kasih kepada Perdami Sulawesi Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi mengenai retinopati diabetik. Apa itu diabetes? Jadi, diabetes yang disebut juga yaitu kencing manis, di mana suatu keadaan di mana tubuh manusia mengalami gangguan untuk mengubah gula dalam darah menjadi suatu energi
di dalam sel. Jadi terjadi gangguan sehingga tertumpuknya gula di luar sel, tidak bisa masuk ke dalam sel. Bagaimana tanda-tanda diabetes itu? Yang pertama yaitu sering merasa haus, kemudian sering kencing atau buang air kecil, baik di malam hari juga frekuensinya lebih meningkat, kemudian sering merasa lapar, tetapi badannya bertambah kurus. Nah, itulah tanda-tanda daripada diabetes itu. Jika diabetes tadi tidak terkontrol dalam waktu lama, maka akan terjadi komplikasi yang serius di dalam badan. Komplikasi itu bisa pada kardiovaskular, bisa pada neuropati diabetik, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Kemudian bisa terjadi gangguan ginjal yang disebut dengan istilah nefropati diabetik. Kemudian retinopati diabetik, yaitu gangguan pada mata akibat daripada diabetes yang kita akan bahas selanjutnya. Jadi kita fokus pada komplikasi diabetes mellitus yang sampai di mata yang disebut retinopati diabetik. Jadi jumlah kasus diabetes itu untuk Indonesia sendiri menurut riset kesehatan dasar atau Rikerdas tahun 2013 disebutkan sekitar 6,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 sekitar 8,5% dari penduduk Indonesia mengalami diabetes mellitus. 8,5% itu kalau dikonfirmasikan sekitar 20,5 juta orang. Jadi jadi diabetes mellitus masalah utama kesehatan di dunia. Dari diabetes mellitus ini kemudian terjadi retinopati diabetik. Jadi retinopati diabetik ini prevalensinya itu sekitar 42,6%, atau negara-negara lain sekitar 40-50%. Jadi sekitar yang tahun 2018 tadi sekitar 20,5 juta, 42 atau hampir setengahnya itu mengalami retinopati diabetik. Jadi sering terjadi pada usia penyebab kebutaan sekitar pada rentang usia 20 sampai 74 tahun. Dokter, mari dijelaskan lagi, saya jelaskan lagi. Dari sekitar 42,6% ini, 8%-nya mengalami kebutaan. Jadi diabetik retinopati itu adalah suatu bentuk komplikasi diabetes mellitus di mana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Kondisi ini dapat diderita oleh siapapun yang menderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2, terutama mereka yang gula darahnya tidak terkontrol dan telah menderita diabetes dalam jangka waktu yang lama. Pasien-pasien yang ditemukan ataupun datang ke dokter, baik itu dokter mata ataupun dokter penyakit dalam, dokter umum, yang sudah didiagnosa mengalami diabetes, pada saat itu fungsi daripada kelenjar pankreasnya telah berkurang sekitar 50%. Nah, pada saat itu, jika tidak ditangani dengan segera dan berobat teratur, maka dalam rentang waktu sekitar 15 tahun, maka fungsi kelenjar pankreas tersebut hampir mendekati nol, sehingga pasiennya sudah tergantung insulin. Nah, pada awalnya diabetik retinopati itu
bersifat asimptomatis, artinya tidak ada gejala. Jadi biasa-biasa saja, dia sudah ada diabetik retinopati yang mild to moderate, tetap tidak ada gejala, biasa-biasa saja. Namun jika tidak ditangani akan menyebabkan penglihatannya menjadi buruk sampai pada kebutaan. Nah, ini dijelaskan lagi. Tadi kan disebutkan retinopati diabetika. Jadi retinopati. Jadi ada retinanya. Jadi apa itu retina? Retina itu adalah jaringan saraf berlapis yang sensitif terhadap cahaya, di mana cahaya difokuskan di retina dan melalui saraf optikum disampaikan ke otak yang kita tangkap sebagai gambar. Selain retina, ada namanya makula. Makula itu di tengah-tengah retina. Dia itu berfungsi sebagai penglihatan sentral. Dari gambar ini, kita lihat, nah, ini itu lensa yang bisa berubah menjadi katarak. Ini yang warna orange ini disebut retina. Di situ ada pembuluh darah, kemudian ada papil nervus opticum, nerve 2, kemudian ada makulanya di sini. Yang mengalami masalah itu biasanya di retinanya, jadi lapisan yang berwarna orange ini, kemudian juga di titik tengahnya, di makulanya itu. Bagaimana bisa terjadi orang DM berubah menjadi orang diabetes menjadi diabetes retinopati? Jadi orang gula yang mengalami komplikasi, tadi komplikasinya ada berapa macam, bisa ke kardiovaskular, bisa ke nefropati, bisa ke ujung-ujung jari kaki, dan juga bisa ke mata. Jadi secara singkat itu bagannya begini. Jadi kadar gula dalam darah yang berlebihan dalam jangka waktu lama atau dikenal dengan istilah hiperglikemi itu menyebabkan pembuluh darah menyempit pada arteriola. Kalau pada venula dia bisa menyebabkan leakage. Nah, jadi pembuluh darah menyempit ini disebabkan banyak hal, bisa terjadi arteriosklerosis dan lain-lainnya, juga bisa menyebabkan pembentukan pembuluh darah baru atau neovaskularisasi. Pembentukan neovaskularisasi ini merupakan tanda gejala daripada diabetik retinopati yang sudah ke PDR. Ini neovaskularisasi ini jelek, dia bersifat rapuh sehingga gampang pecah, mudah pecah, sehingga terjadi perdarahan. Diulang lagi, jadi kadar gula yang tinggi di dalam darah jika tidak minum obat bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit. Kalau sudah menyempit, bisa timbul ini dia, dan gampang pecah dan berdarah. Jika sudah berdarah, maka terjadi komplikasi. Lebih hebat lagi, sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Ini dia gambar yang tadi, ini gambar di dalam bola mata. Ini gambar, kemudian ini bisa dilihat langsung, ataupun dengan foto khusus. Bisa dilihat langsung. Jadi di sini ada bintik-bintik perdarahan, di sini ada deposit keluar dari lipid. Di sini ada istilah kedokterannya itu blood, ada dot, di mana blood itu mikroaneurisma, jika sudah pecah dikenal dengan istilah blood. Dot kalau sebelum pecah. Kemudian ada cotton wool spot, juga ini di papil nervus opticum terdapat neovaskularisasi yang disebutkan di sini tadi. Bukan cuma di disnya bisa timbul, juga bisa di daerah sekitar polus posterior ataupun di elsewhere, di mana di sudut juga bisa. Ini tanda-tanda untuk proliferatif diabetik retinopati. Oke. Pencetusnya di mana? Nah, tadi sudah disinggung sedikit. Jadi semakin lama orang menderita diabetes,
makin tinggi resikonya. Selain itu, waspadalah jika ada faktor sebagai berikut. Jika sudah gula, maka kolesterol kita harus dijaga. Kolesterol, LDL, HDL semuanya harus dalam keadaan baik. Kemudian tekanan darah yang paling bagus itu di bawah 130/80. 130/80. Kemudian ada juga yang memperberat itu faktor resikonya itu jika hamil. Cuma sini beda dengan diabetik gestasional, di mana kalau diabetik gestasional itu plasenta bayi yang menyebabkan naiknya hormon estrogen dan HPL, hormon APL. Di mana human placenta lactogen dan hormon estrogen itu menghambat insulin untuk masuk ke dalam sel, sehingga kadar gula darahnya meningkat. Tapi untuk orang hamil yang sebelumnya belum mengalami DM itu, yang istilahnya diabetes gestasional itu, jika nanti sudah melahirkan, dia punya diabetes itu akan hilang dengan sendirinya. Yang dimaksudkan di sini bukan itu. Yang dimaksudkan di sini, jika dia sudah ada penyakit diabetes mellitus, kemudian dia planning untuk hamil. Di situ kita pasiennya harus waspada, karena wanita hamil dengan tidak hamil energinya beda. Di mana wanita hamil itu memerlukan energi yang besar, yang lebih tinggi daripada yang wanita yang tidak hamil. Sehingga tentu asupan yang masuknya akan lebih besar. Kalau planning rencana hamil, lebih baik jika konsultasi ke dokter ahli dalam, juga dokter mata, terutama dokter ahli gizi, supaya asupan gizinya itu tidak berlebihan, tidak kekurangan. Berikutnya, faktor pencetusnya itu kebiasaan menghisap tembakau. Ini tidak baik. Kalau sudah ada diabetes mellitus, juga disebutkan ada etnis Hispanik, berkulit hitam, atau merupakan penduduk asli Amerika. Cuma menurut saya mengenai etnis semuanya bisa kena. Juga diabetik retinopati ini disebabkan, tadi sudah disinggung sedikit mengenai lamanya menderita diabetes. Sudah lama menderita diabetes, kemudian kontrolnya kurang baik. Adanya tekanan darah tinggi, kemudian bisa terjadi kerusakan ginjal, dan juga faktor lainnya yaitu obesitas atau kelebihan, atau juga disertai dengan hiperlipidemi. Gejalanya bagaimana jika orang terkena diabetik retinopati? Pertama-tama bisa terjadi penglihatan menurun secara perlahan-lahan. Kemudian penglihatan hilang mendadak. Kemudian ada tampak benda-benda atau bercak hitam melayang. Ada juga penglihatan berbayang, penglihatan warna terganggu, atau yang paling tidak sering atau jarang nyeri pada mata atau merah. Untuk penglihatan menurun secara perlahan-lahan itu, biasanya ini yang sudah diabetik retinopati yang disertai dengan diabetik makular edema, jadi pembengkakan pada retina atau di makulanya. Jadi makin bengkak dia, maka makin kabur. Jadi kalau awal-awal dia agak mulai kabur, jika kontrol gula darah tidak teratur, maka akan menurun secara perlahan-lahan. Jadi kalaupun dia masih pada tahap yang awal, jika sudah kena diabetik makular edema, tetap penglihatan akan menurun. Yang untuk penglihatan hilang secara mendadak ini, biasanya kalau terjadi pecahnya pembuluh darah sehingga darah tersebut mewarnai cavum vitreus secara hebat. Jadi darah tersebut menghalangi penglihatan secara tiba-tiba sehingga penglihatan hilang secara mendadak. Jika darahnya hanya keluar sedikit yang leakage, maka bercak hitam yang melayang-layang itu saja yang terlihat. Jadi tidak banyak. Kemudian karena darah tersebut bisa penglihatan menjadi berbayang, kemudian terjadinya gangguan warna, dan kadang-kadang, tapi jarang, ini bisa timbul nyeri juga, dan mata merah.
Gejala kencing manis disertai penglihatan kabur, harus segera kontrol ke dokter mata, juga ke dokter ahli penyakit dalam. Itu memang sudah keharusan. Ini gambaran penglihatan orang yang mengalami diabetes retinopati. Ini gambar yang sama. Kalau orang yang normal melihat seperti ini. Jika orang yang mengalami diabetes retinopati, maka ada bayangan hitam ataupun halangan di lapangan pandangnya. Terganggu. Sama juga contoh seperti ini. Ini gambar yang sama, juga ada bercak hitam yang menghalangi penglihatannya. Tadi disebutkan faktor risiko itu jika penderita lama menderita diabetes, kemudian kadar gula darah, kemudian ada tekanan darah yang naik. Kemudian ini sudah sebutkan bahwa 50% penderita DM dalam rentang waktu ini akan menjadi diabetik retinopati. Cara pemeriksaannya ada beberapa cara yang dilakukan di poli mata. Biasanya dengan melihat secara langsung pasien dengan dokter berhadapan dengan slit lamp biomikroskopi dengan menggunakan lensa, kemudian ataupun pasiennya tidur, dokternya berdiri dengan menggunakan indirect ophthalmoscope, ataupun berhadapan dengan menggunakan ophthalmoscope. Jadi tujuan dari semua pemeriksaan ini adalah melihat retina mata. Jadi langsung kita melihat ke retina mata pasiennya. Syaratnya adalah jika sebelum diperiksa maka diberikan obat tetes untuk melebarkan anak mata sehingga pupilnya menjadi lebih lebar lagi, sehingga dokter mampu melihat daerah yang lebih luas ke belakang. Dari sini kita melihat lebih luas ke belakang. Nah, jadi di sini yang di retinanya terlihat jelas. Obat itu bekerja sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian jadi sebelum diperiksa disuruh istirahat dulu. Setelah anak matanya lebar, maka dilakukan pemeriksaan. Jadi ini yang terlihat. Ini jadi belakang bola mata itu atau dikenal dengan nama fundus itu untuk ini mata yang kanan, ini mata yang kiri. Jadi kebalik ya, yang ini kanan, ini kiri. Nah, ini mata normal di mana papil nervus opticum, dia punya polus posterior, arteri venanya bagus, kemudian makulanya bagus. Ini mata yang normal, tidak ada masalah. Jika terjadi diabetik retinopati, keadaannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat yang tadinya ini tidak ada. Yang kuning-kuning ini atau hard exudate ataupun ini dia tidak ada. Ini sudah mulai ada dark blood. Kemudian di sini lagi lebih hebat. Berjalan lagi ini yang istilah neovaskularisasi tadi sudah terjadi pada pasien yang diabetik retinopati. Demikian juga sini lebih hebat lagi kan. Kemudian ini ada perdarahan, di mana perdarahan subhyaloid disertai dengan blood hemorrhage. Yang khusus untuk paling ini adanya tarikan pada mata. Tarikan itu istilahnya ada parutnya. Ada parut. Jadi ini udah ada traksi, kemudian ada perdarahan yang hebat. Jadi ini kalau yang ini penglihatannya masih cenderung baik. Untuk yang ini kita belum tahu. Yang ini pasti penglihatan jelek. Di sini, untuk yang di sini makulanya, yang sentral penglihatan sudah tertutup total. Yang sini juga demikian. Jadi yang dua ini penglihatannya jelek. Yang ini masih bisa bagus. Masih bisa kelihatan lebih jelas. Cuma itu pun harus di OCT dia punya makula. Apakah ada edema atau tidak. Ini variasi lain di mana lipid retinopati diabetik, di mana dia punya blood sedikit, tapi yang banyak justru adalah lipidnya yang keluar. Bagaimana cara penanganannya? Kalau sudah terjadi diabetik retinopati. Jadi pertama, simptomatis.
kita konsul ke ahli dalam untuk memberikan obat-obatan gula, kemudian kontrol dia punya tekanan darah, dan untuk kolesterolnya juga. Kemudian standar terapi berikutnya yaitu laser. Laser ini laser panretinal laser fotokoagulasi atau PRP yang dilakukan 3-4 sesi dalam jumlah tembakannya sekitar 1.200 atau 1.500 spot dilakukan tembakan. Kemudian jika terjadi pembengkakan bisa diberikan suntikan ke dalam bola mata, baik itu triamcinolone acetonide ataupun anti VEGF, apakah itu bevacizumab, ranibizumab ataupun Eylea, diberikan ke dalam mata untuk mengurangi daripada pembengkakannya. Jika sudah tidak bisa, jadi ini kita kembali ke gambar berikutnya. Jadi untuk asumsinya begini, kalau masih posisinya masih bagus, biasanya ini laser. Ini masih bisa laser, cuma kalau ini langsung operasi, sudah tidak bisa suntikan juga tidak bisa laser. Jadi untuk penanganan berikutnya dilakukan operasi ke dalam mata untuk mengangkat perdarahannya, melepaskan tarikan ataupun traksinya atau disebut parutnya dilepaskan, sekalian dilakukan terapi laser pada saat operasi tersebut. Bagaimana cara pencegahannya? Kalau orang sudah mengalami diabetik retinopati secara keseluruhan, dianjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga fisik selama 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Itu yang diharuskan. Kemudian mengurangi alkohol, berhenti merokok, berat badan diturunkan, dan diet seimbang. Kurangi asupan gula, garam, dan lemak. Ini yang paling baik. 1, 2, 5 kegiatan ini. Kemudian bisa diskusi bersama dokter mengenai tes hemoglobin A1C atau HbA1c, di mana untuk yang bagus itu adalah HbA1c itu kurang dari 6,5. Kemudian pada pasien-pasien diabetes biasanya mereka memiliki alat untuk mengetes gula darahnya mereka sendiri. Setiap hari mereka tes. Jadi pantau gula darah Anda melalui tes gula darah. Kemudian kolesterolnya distabilkan, minum obat diabetes secara teratur, ataupun penggunaan insulin sesuai anjuran dokter. Selalu waspada jika merasakan perubahan penglihatan Anda. Pencegahannya tadi sudah disebutkan, hidup sehat, kontrol gula darah, tekanan darah juga dikontrol, kendalikan obesitas kita. Dengan pengobatan dini yang tepat dan sesuai akan mencegah komplikasi. Kemudian dibutuhkan deteksi lebih dini khusus untuk mencegah lepasnya retina. Kemudian dengan pemeriksaan fundus secara rutin pada penderita retina diabetes diperlukan untuk pencegahan komplikasi. Juga sering memeriksakan diri ke dokter spesialis mata jika mengalami diabetik retinopati. Ini Dr. Fitri Retina yang ada di Perdami Sulut, Ketua Perdami Dr. Diana, Dr. Meli, dan saya. Terima kasih, selamat sore. Dikembalikan kepada moderator Dr. Heri Sumual, spesialis mata. Terima kasih, Dok. Oke, banyak terima kasih Dr. Salah Surbakti. Sampai detail ini. Dengan informasi yang begini detail, bisa-bisa kita bisa mengobati sendiri nih, Dr. Salah. Mudah-mudahan terdengar. Cukup. Suara cukup. Oke. Nah, yang disampaikan Dr. Salam ini adalah kalau tadi suatu penyakit mata yang tidak bisa dicegah oleh Dr. Harsani, tapi bisa diobati. Dr. Maria, penyakit mata yang bisa dicegah, tapi kalau kena sarafnya tidak bisa diobati. Dr. Salah menyampaikan suatu penyakit mata yang bisa dicegah dan bisa diobati. Cuman kalau pencegahannya terlambat, masuk juga tidak bisa diobati, padahal dia bisa diobati.
Dr. Salam, ada pertanyaan. Sebelum kita kembali pada beberapa orang yang sudah melakukan pertanyaan. Dari Morfin Suwantopo dari Fakultas Kedokteran Unsrat. Pertanyaannya, apakah konsumsi suplemen bisa mencegah terjadinya retinopati pada orang dengan DM3 tipe 2? Diberikan kesempatan Dr. Salam untuk menjawab. Silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Marvin Suwantopo ya. Jadi jika sudah mengalami diabetes mellitus tipe 2, apakah konsumsi suplemen bisa mencegah terjadinya retinopati diabetika? Jadi yang utama adalah kontrol gula darah. Kalaupun diberikan suplemen itu bisa-bisa saja, tapi bukan suplemennya yang mencegah timbulnya retinopati diabetika. Dalam tahapan apapun itu dia, apakah mild NPDR, moderate to severe, ataupun PDR, tetap penanganannya adalah kontrol gula darah yang teratur. Kalau memang kita meminum obat-obatan seperti suplemen itu baik, tetapi jangan nanti setelah minum suplemen justru kontrol gula darahnya yang dilupakan, itu yang kebalikannya. Jadi harus kontrol gula darah, karena seperti dijelaskan tadi, jika gula darahnya tidak dikontrol dalam jangka waktu tertentu yang panjang yang disebutkan tadi, akan terjadi kerusakan yang lebih hebat, walaupun diberikan suplemen macam apapun itu dia. Tapi kalau kita kontrol gula darah, kemudian olahraga teratur, tidak merokok, kemudian tidak konsumsi alkohol, menghindari stres berlebihan, dan seperti disebutkan tadi, konsumsi makanan yang baik, saya rasa bisa dicegah untuk kejadian retinopati diabetes. Itu saja. Oke, terima kasih Dr. Salam untuk penjelasannya yang cukup jelas. Kita kembali pada beberapa pertanyaan dari para peserta webinar. Ini ada pertanyaan dari Tandi Soleh, Fakultas Kedokteran Unsrat. Pertanyaannya, apakah ada kontraindikasi pemakaian intraokular lens? Silakan Dr. Harsani. Kalau belum ke Dr. Maria Oratmangun, Dr. Maria Oratmangun, ada pertanyaan ini dari Telasonika Kere, Fakultas Kedokteran. Hal-hal apa yang perlu dihindari atau yang menjadi pantangan bagi penderita glaukoma? Ini pertanyaan bagus sekali bagi kaum awam. Ini bukan pertanyaan dari kaum awam, ini cukup bagus. Silakan Dr. Maria. Oke, terima kasih Dr. Heri. Terkadang memang kita di poliklinik sering pasien menanyakan, dok ada pantangan enggak? Kita salah satunya, dokter saya bisa minum kopi enggak? Karena sering dikatakan ada hubungan antara kafein dengan glaukoma. Secara penelitian statistik memang dikatakan kalau mengkonsumsi kopi dalam jangka waktu panjang dan juga mungkin ada jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang panjang, secara penelitian dapat meningkatkan produksi dari cairan aqueous. Nah, produksi yang berlebihan ini juga kan bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Tapi bukan berarti saya minum kopi sekarang saya bisa kemungkinan dapat glaukoma, bukan seperti itu. Mungkin dalam jangka waktu panjang dan ini dalam penelitian ada hubungannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan, dok bisa enggak kalau saya tidur dalam gelap, kalau pas malam itu tidur dalam gelap, katanya dapat meningkatkan tekanan bola mata. Pada kasus-kasus tertentu yang
mungkin keadaan bilik mata depannya memang cenderung dangkal. Kalau tidur dengan keadaan mata yang gelap itu biasanya orang-orangan mata kita menjadi lebih lebar dan kemungkinan bisa saja terjadi penyempitan sudut. Tetapi bukan berarti juga bahwa begitu kita tidur dalam keadaan gelap bisa menyebabkan glaukoma. Tapi kemungkinan peningkatan tekanan bola mata itu ada bagi mereka yang mempunyai faktor-faktor resiko. Jadi mungkin ada beberapa hal seperti itu sebagai tambahan buat kita. Demikian, Dr. Ari. Yang sudah. Ya, terima kasih. Dr. Maria, memang glaukoma itu aneh. Dia kuesioner, jadi glaukoma primer karena tidak diketahui penyebabnya. Jadi kadang-kadang penyebab dicari sendiri, walaupun salah. Misalnya disebut pencuri penglihatan. Malam ini dia nonton Liga Italia, besoknya dia buta karena pencuri penglihatan glaukoma kronis. Jangan langsung menuduh bahwa Liga Italia penyebab buta. Sehingga bolak-balik, padahal glaukoma tetap kuesioner. Jadi kita kembali ke Dr. Harsani, mudah-mudahan sudah siap. Kontraindikasi pemasangan IOL. Apakah? Terima kasih. Silakan Dr. Harsani. Terima kasih Dr. Hari. Pertanyaan dari saudara Vivin, apakah ada kontraindikasi pemasangan IOL? Selama ini sih tidak ada kontraindikasi untuk pemasangan intraocular lens. Kemudian mungkin Dok ada pertanyaan dari Ibu Baca Dok, yang sudah 3 tahun dilakukan operasi. Iya, saya baru mau sampaikan. Masih nyeri ya. Mungkin penyebab nyeri itu ada banyak faktor ya. Bisa karena kemungkinan ada tekanan bola mata yang meningkat atau gimana. Kemungkinan juga bisa karena ada setelah operasi dia menggunakan kacamata, mungkin kacamatanya sudah tidak cocok lagi atau apa ya, perlu dilakukan, sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter mata yang terdekat. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Harsani. Mungkin Dr. Maria mau nambahkan mungkin Dok, yang tentang nyeri, penyebab nyeri mungkin. Ya. Oke, Dr. Maria, mungkin ini penderita dari Ambon sudah 3 tahun mengalami operasi katarak dan masih nyeri-nyeri ini. Apa karena Dr. Maria sudah lama tidak pulang ke Ambon atau gimana? Silakan Dr. Maria. Salam untuk peserta yang dari Ambon. Untuk mereka yang mengeluhkan keluhan nyeri atau mata merah sesudah operasi katarak, memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa glaukoma sekunder pun salah satu penyebabnya bisa karena katarak. Nah, sesudah operasi biasanya kita harus melakukan kontrol teratur sehingga kita bisa mengetahui tekanan bola mata kita, bagaimana, kemudian juga apakah normal atau tidak. Kalau misalnya memang tekanan bola matanya tinggi, dokter akan melakukan tindakan misalnya pemberian obat-obatan dan lain-lain untuk menurunkan tekanan bola mata sehingga nyeri tersebut bisa hilang. Tapi bukan berarti bahwa nyeri itu penyebabnya memang glaukoma, boleh juga ada penyebab lainnya yang terjadi sesudah operasi katarak. Oke, terima kasih Dr. Maria. Saya kira dia hanya rindu untuk dokter mata dari Ambon, ternyata memang benar-benar dia mengalami. Saya kembali ke Dr. Salam Surbakti. Pertanyaan dari Pak Gorbi. Berapa persen sukses operasi untuk kembali normal pada penderita diabetik retinopati? Apakah kemungkinan gejala dan penyakit tidak timbul kembali? Pertanyaan yang bagus, tapi kadang-kadang bikin bingung pasien deh. Jadi
Karena pasien bingung, dokter juga bisa bingung kadang-kadang. Silakan dokter Salam. Baiklah, terima kasih Saudara Gorbi Daramu. Jika di operasi dia punya perdarahan dan tidak adanya traksi yang banyak, maka kesuksesannya akan bisa dikatakan tinggi. Tapi jika seperti saya gambar yang saya share tadi, jika traksinya sudah banyak dan makulanya tertutup dengan traksi, biasanya walaupun kita sudah bersihkan traksinya, biasanya hipoksia jaringannya kita tidak bisa lawan. Jadi walaupun darah sudah tidak ada, kemudian traksinya sudah lepas dibebaskan, tapi hipoksia jaringan di makula itu, FAZ istilahnya, fovea avascular zone-nya sudah mengalami masalah, maka hasilnya tidak akan baik. Untuk persentasinya, kalau sudah jelek, kalau sudah traksi biasanya jelek persentasinya. Dan kalau biasanya juga jika kontrol darahnya tidak teratur, walaupun tidak ada perdarahan, biasanya 2-3 minggu ataupun 2-3 bulan lagi, kalau kontrolnya tidak teratur bisa terjadi perdarahan kembali atau istilahnya rebleeding. Demikian dokter. Oke, terima kasih Dr. Salam. Ini pengalaman unik, saya pernah mengalami. Sukses operasi bisa berbeda. Dilihat dari operator dan dilihat dari pasien. Nah, untuk kasus retina, diabetik retinopati atau retina lain, yang sasarannya adalah dokter bagian retina ya, Dr. Salam yang akan jadi sasaran. Karena sukses begitu dia operasi hari ini atau operasi kemarin, hari ini dia kontrol, dia lihat hasil operasinya bagus. Semua bagus, dia terlalu bagus. Tapi belum tentu bagus bagi pasien. Karena pasien menuntut visus, bukan operasi yang baik. Nah, tentunya ini akan menjadi masalah yang perlu kontrol kembali. Kembali kita ke Dr. Maria Oratmangun. Pertanyaan dari Natasha Tilaar. Bagi bayi berumur di bawah 1 tahun, juga dapat terjadi glaukoma kongenital. Bagaimana prognosis dan penyakit ini? Apakah ada pengaruh untuk tumbuh kembang dan dari pasien tersebut? Wow, keren pertanyaannya. Silakan Dr. Maria. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk glaukoma yang kongenital, ya glaukoma sendiri tergantung dari cepat lambatnya dia terdiagnosa dan diatasi. Kita bisa prognosanya juga tergantung cepat lambatnya terdiagnosa dan diatasi. Dan untuk glaukoma kongenital sendiri masih dalam diskusi ya, sekarang ditangani oleh teman sejawat dari divisi pediatrik oftalmologi, tapi juga ada dengan kerjasama dengan dari divisi glaukoma, dari sisi pediatrik atau anak-anak juga akan melihat tumbuh kembangnya. Kalau misalnya kan sudah terlambat dan tentu akan tumbuh kembangnya itu berpengaruh juga. Demikian, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih Dr. Maria. Saya lanjut. Sebenarnya ada pertanyaan untuk Dr. Salam, tapi rasanya tadi sudah terjawab dengan pertanyaan beberapa orang, yaitu bagaimana cara deteksi dan untuk mencegah. Sudah sangat jelas dia jawab. Kita kembali ke Dr. Harsani. Mungkin ini pengalaman ya dari Tesalonika Kere. Dia bilang sesudah operasi ke orang berkacamata. Jadi pertanyaannya, perlukah memakai kacamata setelah operasi katarak? Jika perlu, mengapa harus menggunakan kacamata? Silakan Dr. Harsani.
Terima kasih Dr. Hari. Pertanyaan dari Saudara Tesalonika, perlu kacamata setelah operasi katarak? Nah, ini sebenarnya tergantung intraocular lens yang kita pasang. Ya, untuk kacamata itu biasanya kalau kita pasang intraocular lens yang untuk jauhnya saja, tentu untuk penglihatan dekatnya kita harus bantu dengan kacamatanya. Kemudian yang jadi masalah kan sekarang kalau misalnya sebelum kita operasi pasiennya dulunya memakai kacamata dengan kacamata silinder, otomatis lensa yang harus dipasang ke matanya itu yang ditanam harusnya berupa lensa yang torik. Tapi ya di sekarang torik ada, tapi ya mungkin dari mahal lensanya itu yang bisa apa ya. Kemudian kedua, kalau bisa juga kita untuk penglihatan jauhnya dan dekat kita tanam di dalam ada lensa yang multifokal. Nah, itu jadi untuk kacamata dan apa tergantung dari pemasangan IOL yang akan dipasang ditanam di dalam mata. Terima kasih Dr. Hari. Terima kasih. Terima kasih Dr. Harsani. Jadi sudah terjawab mengapa harus pakai kacamata. Untuk informasi tambahan bahwa setiap katarak itu tidak selalu sama. Pasti berbeda. Mata kiri dan mata kanan pasti berbeda. Sedikit ada yang sama, seperti tangan kita kiri mungkin lebih kuat kanan daripada kiri atau sebaliknya. Sehingga pada operasi kedua mata belum tentu dia mempunyai hasil yang sama. Mungkin salah satu dikoreksi, tapi bisa juga terkoreksi dengan baik kedua-duanya. Tidak membuat jaminan bahwa kalau sesudah operasi tidak berkacamata, tapi menjanjikan kataraknya terangkat dan fungsi penglihatan akan lebih baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Maria Rutmangun. Apakah ada terapi definitif untuk glaukoma? Berapa persen keberhasilan? Silakan Dr. Maria. Iya, makasih. Untuk terapi glaukoma sendiri biasanya kita akan melihat dulu derajat dari glaukomanya, dan biasanya kita selalu memulai memberikan dengan medikamentosa atau obat-obatan. Kita lihat ringan beratnya juga penyakit. Bisa saja misalnya dengan obat-obatan kemudian kita lihat derajatnya sudah berat, kita perlu tindakan yang lebih agresif lagi. Kita akan melakukan tindakan yang lebih agresif, misalnya dengan penanganan secara bedah, membuat saluran, biasanya kita bilang trabekulektomi, atau dengan sekarang glaukoma device implant, ada implant glaukoma untuk kasus-kasus tertentu. Nah, misalnya ada kasus-kasus yang sudah sangat advance, yang kita tidak kejar-kejaran dengan penglihatan atau tekanan bola mata yang tinggi, kita hanya memberikan semacam laser untuk menghilangkan rasa nyeri, karena tekanan bola mata yang tinggi biasanya pasien mengeluhkan sangat nyeri. Jadi pasien-pasien yang sudah advance, yang sudah mengalami kebutaan, tetapi dia mengeluhkan sakit, biasanya kita melakukan tindakan laser untuk mengurangi gejala sakitnya, dan itu biasanya bisa diulang setiap 3 atau 4 bulan kita lakukan. Jadi tergantung dari derajat dari glaukomanya, seperti itu. Terima kasih Dokter. Sama-sama Dr. Maria atas jawabannya. Memang terapi glaukoma itu sulit, tapi ada. Jadi selalu ada memberikan suatu itu word insight sekarang, to hope of sight, memberikan pengharapan. Saat ini mungkin akan ada yang bertanya, kami menunggu, tapi sementara kalau tidak ada saya kembalikan ke Dr. Febri. Dan banyak terima kasih untuk presentasi yang wah dari ketiga orang, benar-benar pakar di bidangnya. Apabila mengalami kesulitan atau mau bertanya bisa langsung, boleh lewat chatting, akan lebih senang kalau bisa
pandemi sudah selesai bisa ketemu langsung. Silakan Dr. Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hari atas perannya sebagai moderator yang sangat luar biasa ya. Itu mencairkan suasana dan itu bisa mengarahkan kita kepada materi-materi ini yang telah disampaikan oleh para pakar yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Saya harap hari ini betul-betul bisa menjadi tambahan informasi tentang penyakit-penyakit mata. Mungkin di webinar-webinar selanjutnya, para peserta bisa menanyakan apa saja yang terkait dengan kelainan-kelainan di bidang mata, ataupun terkait dengan hal-hal yang mungkin dalam bentuk berupa mitos yang ada di masyarakat yang mungkin secara awam kita belum mengetahui dan kita belum memahami, bisa mengklarifikasinya di forum webinar awal. Untuk itu makanya forum ini diadakan agar supaya informasi tentang kesehatan mata itu tidak terjadi simpang siur. Kepada para panelis dan para pemberi materi, terima kasih kami ucapkan. Sungguh-sungguh luar biasa materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada Perdana Cabang Sulut yang dengan lagi bisa mendapatkan informasi yang baik. Untuk itu kita akan mengakhiri webinar kita di sore hari menjelang malam ini. Semoga segala sesuatu yang kita kerjakan ini bermanfaat dan semoga Tuhan selalu menyertai kita dan salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat.